adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Bertemu lagi ya dengan Kak Kristina. Semoga adik-adik semuanya sudah siap untuk beribadah hari ini. Semuanya pasti sehat-sehat ya. Nah adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini Kak Kristina masih ditemani oleh Kak Tine. Dia akan mengiringi kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita ulang sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita akan persiapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Apapun keberadaan kami dan kondisi kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pimpinlah ibadah kami, kiranya Kudus memberikan kami sukacita dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik senang gak ya kalau bertemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu dengan kita? Pasti kita akan menunggu-nunggu waktu itu. Dan kira-kira apakah kita selalu menunggu waktu untuk beribadah? Kak Kristina juga selalu menunggu-nunggu waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tentu saja kita harus bersedia melakukan firman Tuhan. Kita akan memuji sukacita bertemu Yesus. Dengan bertepuk tangan juga tidak apa-apa adik-adik. Yuk kita bersukacita karena kita bertemu Yesus. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 oh,
sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Sukacita. Nah adik-adik, apakah adik-adik merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan di dalam hidup adik-adik? Ya, Kak Kristina juga merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan Kak Kristina sepanjang hari. Meskipun keadaan kita saat ini, keadaan Kak Kristina dan adik-adik tidak selalu baik. Kita saat ini banyak beraktivitas di dalam rumah, tapi Tuhan tetap menyertai apapun yang kita lakukan. Tentunya semuanya kita lakukan di dalam Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan Tuhan Yesus baik. Dengan bertepuk tangan ya adik-adik. Kita akan bersukacita karena Tuhan Yesus baik buat kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku rasa kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kebaikan-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Dan Tuhan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
kakiku. Dan takkan ku takut asal kau besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan akan ku takut kalau kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini kakak mau bercerita mengenai tema dari Perjanjian Lama yang diambil dari kitab 1 Samuel 17, 40 ayat 50. Tema kita kali ini masih belajar dari Daud mengenai kuasa dari Tuhan. Adik-adik, mungkin kalian pernah tahu apa sih yang dialami oleh Daud pada saat kita membaca kitab 1 Samuel ini dengan dia berhadapan dengan Goliat. Mungkin kalian juga pernah merasakan seperti apa yang Daud rasakan. Kalau kita melihat hari-hari seperti ini dengan pandemi, dengan keadaan situasi yang kurang menentu, mungkin kita pun mengalami rasa uncertainty, rasa kecemasan, ketakutan, dan kita mungkin bisa mengambil suatu pelajaran dari Daud sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk mengatasi rasa keadaan, ketakutan, kecemasan dengan mengandalkan Tuhan. Kalian sendiri tahu cerita Daud dan Goliat kan? Nah, di situ kalian lihat bagaimana Israel pada saat itu masih di dalam perlawanan dengan orang Palestina, dan Goliat adalah salah satu panglima perang di Filistin yang kemudian kita ketahui berhadapan dengan Daud sebagai orang yang dipilih Tuhan. Kalian mungkin juga tahu bagaimana cerita dari Daud dan Goliat. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat dengan ketapel, dengan batu, dibandingkan dengan Goliat yang begitu besar, dengan badan raksasa, dan Daud yang sangat kecil. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bagaimana Daud mengandalkan Tuhan dalam setiap perbuatan yang dia lakukan. Daud berdoa kepada Tuhan dan dia mempunyai iman yang besar kepada Tuhan bahwasanya Tuhan akan membantu dia dalam menghadapi Goliat sebagai penguasa Filistin pada saat itu. Adik-adik, kalian juga tahu bagaimana kisah Daud dan Goliat itu di dalam pertarungan bukan merupakan pertarungan Daud seorang, tapi itu adalah pertarungan Allah. Karena apa? Karena Allah membantu Daud untuk mengalahkan orang-orang Filistin yang pada saat itu menjajah Israel, dengan Daud adalah orang pilihan Tuhan. Dan apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwasannya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita tidak boleh tidak mengandalkan Tuhan. Di hari-hari seperti ini, kita memiliki kecemasan bagaimana kita menghadapi situasi, melihat keadaan sekitar dengan orang tua, pekerjaan orang tua kita, atau juga kita melihat pelajaran sekolah kita. Semuanya memiliki ketidakpastian dengan keadaan pandemik saat ini. Tapi kita belajar dari Daud bagaimana dia
mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang dia ambil. Karena apa? Karena iman itulah yang akan menolong kita, bukan kepada kekuasaan kita, bukan kepada kekuatan kita, tapi bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Daud adalah orang yang dipilih Tuhan dari sekian orang-orang Israel pada saat itu untuk melawan bangsa Filistin. Karena kalian tahu selama 40 tahun bangsa Israel selalu dalam mengalami tekanan oleh orang Filistin. Dan luar biasa sekali bagaimana Daud akhirnya bisa mengalahkan Goliat, dan itu adalah berkat campur tangan Tuhan. Kita ketahui bahwa iman yang diperlihatkan dengan usaha kita bersama dengan Tuhan akan mewujudkan pertolongan dan kuasa Tuhan, dan dalam hal ini Daud melakukannya dengan sangat luar biasa. Karena dia tidak mengandalkan dirinya, dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan ketapelnya, tapi dia percaya Tuhan akan memberikan dia kekuatan, dan iman yang besar itulah yang membantu dia bisa mengalahkan Goliat. Apa yang kita bisa lihat lagi dari sini adik-adik? Bahwasannya mungkin dengan keadaan seperti ini di dalam sekolah kalian, dalam ujian-ujian kalian atau ulangan-ulangan kalian, mungkin kalian mempersiapkan diri kalian dengan baik untuk bisa mengerjakan ulangan atau ujian-ujian tersebut dengan baik. Tetapi tentunya juga kalian akan berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk membantu kalian supaya bisa kalian mencerna pelajaran itu dengan baik, mengingat, membukakan pikiran kalian supaya pelajaran itu dapat kalian pelajari dan menolong kalian untuk sungguh-sungguh lebih konsentrasi. Yang kita lihat dari sini adalah tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melawan untuk kita mengandalkan Tuhan dalam setiap yang kita lakukan atau kita jalani. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat adik-adik, bahwasannya jangan pernah putus asa, karena Tuhan ada bersama kita. Kita keep the faith. Karena apa? Karena tanpa iman kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Di dalam hal-hal hari-hari seperti ini, di dalam pergumulan kalian pribadi, kalian juga bisa mengandalkan Tuhan. Karena apa? Ketaatan itu juga merupakan suatu dasar bagaimana juga Daud bisa mengalahkan Goliat. Dia taat kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan ada di belakang dia. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita dalam setiap apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak berdaya sebagai manusia. Kita memiliki Allah, kita memiliki Tuhan kita yang luar biasa, yang bisa membantu kita dalam kita mengalahkan setiap pencobaan, dalam setiap pergumulan yang kita miliki. Adik-adik, seperti kita ketahui, secara logika sebenarnya pertarungan antara Daud dan Goliat bukanlah pertarungan yang seimbang. Kalian mungkin tahu, Daud itu anak orang yang bisa dibilang perawakannya kecil, Goliat yang perawakannya tinggi besar, tapi bisa dikalahkan dengan ketapel dan batu. Ini adalah sesuatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Coba kalian bayangkan, kalau kalian di sekolah misalnya mempunyai musuh yang badannya besar, terus kemudian kalian lawan dia dengan ketapel. Hari gini kan gak mungkin ya kalian bisa melawan orang-orang yang misalnya let's say membuli kalian dengan ketapel. Kita pasti akan merasa otomatis minder. Kita merasa tertekan. Karena apa? Karena secara fisik kita sudah kalah. Belum berperang kita udah langsung ciut nyalinya. Tapi tidak sama seperti yang Daud alami. Karena kisah Daud dan Goliat ini adalah memperlihatkan bahwa Tuhan yang berperang melawan Goliat melalui diri Daud. Dan itu yang ditunjukkan dengan kemenangan Daud dalam pertarungan dengan Goliat. Adik-adik, jangan pernah tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap pertarungan yang kalian miliki. Pertarungan apa? Bukan pertarungan perang ya. Pertarungan kalian untuk ketaatan kalian kepada orang tua, pertarungan kalian di dalam sekolah, pertarungan kalian di dalam pribadi, pertarungan kalian di dalam berkeluarga, adik-beradik, semuanya itu merupakan pertarungan mental yang kita tetap harus memiliki iman yang besar untuk kita percaya kita akan selalu diberi
kekuatan dan pertolongan sama Tuhan untuk mengalami dan mengatasi setiap masalah. Di tengah pandemik ini, semua kita bekerja dan belajar di rumah. Itu merupakan suatu situasi yang sangat sulit. Tapi kita belajar dari Daud, kita belajar dari bagaimana pertarungan dia dengan Goliat, dengan jasmani dan fisik yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Pun dengan kita samakan dengan situasi saat ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan dan rencana yang kita ambil. Kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah tidak nyata. Kita melihat sendiri pertarungan Daud melawan Goliat merupakan pertarungan Tuhan, dan akhirnya kemenangannya luar biasa untuk bangsa Israel. Kita bisa menang melawan pertarungan kita, tetapi tetap kita harus mengandalkan Tuhan, dan kita harus menguatkan iman yang kita miliki itu, dan kita percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam setiap pertarungan yang kita miliki. Adik-adik, kita harus belajar untuk tetap memahami bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita di dalam situasi apapun, dan kita harus ingat kita bisa mencontoh bagaimana Daud mengalami kemenangan yang luar biasa dengan bangsa Filistin untuk seorang Goliat. Tuhan akan membukakan pikiran kita, memberi pertolongan, memberikan pencerahan, asalkan kita mau dan taat untuk dibantu oleh Roh Kudus, percaya kepada Tuhan. Adik-adik, kisah Daud dan Goliat merupakan kisah yang luar biasa. Kiranya ini akan menjadikan sebuah contoh untuk kita dalam menjalani kehidupan kita dan setiap rencana kita. Hal yang paling utama adalah ketaatan, iman yang kuat dan luar biasa, dan tetap kita harus berdoa, mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan pribadi. Minggu ini kita mempunyai ayat hafalan yang diambil di dalam Yesaya 40 ayat 10a. Kakak akan membacakan buat kalian ya. Bunyinya adalah, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Adik-adik, kita percaya Tuhan berkuasa, dan kita belajar dari Daud bagaimana Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa itu melalui diri Daud. Kiranya firman ini bisa menguatkan kita di dalam minggu ini dan untuk mengalami minggu-minggu kita yang akan datang. Harus selalu ingat, tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Ketaatan, pengandalan diri akan Tuhan harus kita imani, karena itulah yang membuat kita menjadi besar, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari adik-adik kita berdoa untuk mengakhiri firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah Kau berikan buat kami Tuhan. Kiranya firman ini akan membantu kami Tuhan untuk melangkah kami ke depan di dalam situasi yang tidak menentu ini Tuhan. Di tengah pandemik ini, kiranya Engkau Tuhan selalu menguatkan kami, memberikan kami pertolongan, selalu memberikan kami kekuatan Tuhan dan ketaatan yang luar biasa, karena kami percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai lagi dengan aktivitas kami yang baru. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu selalu berada bersama kami Tuhan, memimpin kami, melindungi kami, dan selalu bersama kami. Terimalah doa kami yang jauh dari sempurna ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan kami. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Adik-adik, tibalah saatnya kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita melalui persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkannya dalam tempat tertutup seperti amplop, dan kita akan memberikannya ketika kita bisa beribadah di gereja. Atau adik-adik bisa memberikannya kepada mama papa untuk ditransfer ke gereja. Kita akan membawa persembahan ini dengan memuji nama Tuhan. Bersama-sama ya adik-adik, kita akan bawa persembahan.
bawa persembahanmu, bawa dalam suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulangi sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dalam suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah ucapan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami berikan dan kami bawa kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa, dan kami mengucapkan syukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan melalui mama papa kami. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, dengan sikap berdiri dan siap, kita akan mengakui imam percaya kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi kudus di dalamnya. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Semoga adik-adik tetap semangat dan bersuka cita selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dengan bertepuk tangan ya adik-adik. Kita akan bersuka cita karena Tuhan Yesus baik buat kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku rasa kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh
amat baik. Ye ye ye, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kebaikan-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik. Ye ye ye, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik. Ye ye ye, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.